Kalau nggak diatur, tunduk Pepres. Nggak bisa, saya bilang. Kalau nggak diatur kok langsung tunduk Pepres. Ini terkait BUMN ya, terkait apa yang di luar ruang lingkupnya Pepres. Gitu ya. Itu ya kalau nggak diatur ya karena ada kekosongan hukum si pejabat mana tuh BUMN itu boleh ngambil diskresi untuk membuat aturan, mengambil langkah-langkah ya, karena nggak ada aturannya gitu ya, gitu. Kemudian kalau kita sebagai aparat pemerintah, kalau ternyata stuck gitu ya, karena pakai aturan stuck berhenti gitu ya, itu kita ya harus ngambil diskresi. Saya tiap hari menyaksikan diskresi yang dilakukan oleh polisi lalu lintas. Saya tiap hari dari Bogor ke kantor kan lewat perempatan Pancoran tuh, Pancoran tuh. Itu kalau berdasarkan undang-undang jelas merah itu berhenti. Saya berhenti malah diomelin sama polisi. Jalan Pak, lo kan merah Pak, macet tahu, gitu. Disuruh jalan sih. Jadi dia itu diskresi, salah satu contoh diskresi yang kita bisa lihat sehari-hari. Jadi polisi itu bisa melanggar undang-undang dengan alasan untuk kelancaran mencegah kemacetan, gitu ya. Dia boleh ngatur. Polisi itu boleh nembak, gitu ya. Kalau memang dia dikasih diskresi, gitu ya. Kalau untuk mencegah terjadinya korban, gitu ya. Itu yang pasal 23. Kemudian pasal 24. Ini awalnya itu syaratnya aneh. Jadi saya nyorotin yang angka 2 ini. Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini waktu itu saya jadi diundang oleh Bu Rini Suwandi, Menek BUMN, disaksikan oleh ternyata banyak menteri yang hadir, saya nggak melihat waktu itu. Saya bilang, yang nyusun undang-undang ini nggak tahu hukum, gitu ya. Waktu saya kuliah hukum, diskresi itu pasti melanggar aturan perundang-undangan. Diskresi itu pasti melanggar peraturan perundang-undangan. Sehingga saya waktu itu usul ke Pak Pramono Anung waktu itu, tolong ayat 2 ini dicabut. Nah, ternyata diturutin Pak Pramono. Syarat angka 2 ini dicabut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi syarat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku itu dinyatakan tidak berlaku di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi diskresi itu boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, gitu ya. Ini jadi penguat gitu, karena waktu itu saya bilang, Pak, waktu saya kuliah diskresi itu dosennya siapapun pasti melanggar aturan, karena diskresi itu kebijakan, gitu ya. Baru Pak Pramono dan menteri-menteri yang lain ngangguk-ngangguk waktu itu. Akhirnya dirubahlah, dihapuslah syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini sudah dinyatakan tidak berlaku di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi diskresi itu sesuai tujuan diskresi yang di pasal 22, kemudian tidak bertentangan dihapus sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan etikat baik, gitu ya. Jadi kalau tujuan Anda menganulir aturan itu tujuannya untuk negara, jadi saya kalau ngambil diskresi itu bikin analisis. Kita bandingkan kalau pakai aturan tujuan pengadaan tercapai enggak, kalau enggak pakai aturan atau inovasi yang kita pilih lebih menguntungkan mana antara pakai aturan dengan yang inovasi. Kalau ternyata
dari analisis SWOT itu ternyata lebih menguntungkan harus berinovasi atau harus ngambil diskresi, saya ambil diskresi. Jadi selama saya berkarir di pengadaan, saya ngambil diskresi hampir 5 kali. Dan semuanya tidak bermasalah. Dan semuanya diaudit. Bahkan ada yang diauditkan ke APH. Tidak ada masalah, gitu ya. Tidak bermasalah karena saya ada alasannya, ada kajiannya. Tadi tujuannya bukan untuk korupsi, bukan untuk KKN. Dan saya jamin tidak ada markup, tidak ada fiktif, tidak ada yang terima uang. Sehingga rekomendasi BPK setelah menemukan tindakan saya itu, BPK malah begini, Pak Setio melanggar aturan. Rekomendasinya apa? Karena aturannya yang salah, aturannya yang tidak bisa diimplementasikan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka BPK mengusulkan rekomendasi aturannya segera diganti, segera direvisi. Jadi rekomendasinya BPK adalah bukan temuan, rekomendasinya ketentuannya yang harus dirubah, gitu ya. Jadi nanti saya kasih contoh diskresi yang saya lakukan dalam PPJ ya. Inovasi-inovasi apa yang kita lakukan dalam PPJ kemarin. Saya melakukan pendampingan untuk pengelolaan sampah untuk persiapan G20. Itu orang-orang awalnya ketakutan semua tuh. Sudah tahu G20 nggak bisa mundur. Bali waktu itu Denpasar sampahnya overload, gitu ya. Waktu nggak bisa mundur, gitu ya. Akhirnya saya ambil diskresi, saya inovasi. Alhamdulillah jalan sampahnya, pengelolaan sampah sudah mau jadi, sehingga nanti pas sebelum konferensi G20-nya sudah jalan. Akhirnya kemarin para menteri kaget, oh bisa toh di luar aturan, ya, maksudnya di luar aturan yang existing, ya. Ternyata terwujud juga. Pak Luhut kemarin senang banget karena inovasi ini baru sedikit saya lakukan di Bali, ya. Yang lain pengelolaan sampah nggak jadi-jadi sampai 5 tahun nggak jadi-jadi, gitu ya. Nanti saya jelaskan inovasinya apa. Kemudian di dalam Perpres 12 gitu ya, tentang perubahan ke pertama atas Perpres 16 itu di pasal 27A itu kan jenis kontrak itu kan kalau saya lihat dari dulu saya udah ngomel-ngomel, tapi teman-teman masih mempertahankan itu jenis kontrak langsung, harga satuan, terima jadi, saya bilang itu kontrak zaman jadul tahu, praktek bisnisnya itu sudah berkembang pesat jenis kontraknya. Akhirnya saya bisa mengusulkan pasal ini. PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 27 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan. Jadi yang disebut dalam Perpres itu hanya contoh. Anda boleh menemukan jenis kontrak baru, memodifikasi jenis kontrak. Nah ini teman-teman nggak, yang salah satu yang inovasinya yang pengelolaan sampah di Bali itu saya inovasi dalam pengelolaan sampah khususnya kontraknya. PPK dalam menetapkan jenis kontrak memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, gitu ya. Kemudian yang pasal yang kemarin saya perjuangkan dari udah 10 tahun saya ngomong isu ini terus, gitu ya. Baru berhasil di Perpres 12 karena waktu itu terus terang saya jujur aja, karena saya waktu itu saya stama, gitu ya.
Jadi draft Perpres terakhir itu kan bulannya di saya sama Pak Roni kita ketik sendiri karena bawahnya nggak nurut-nurut gitu ya. Akhirnya saya bikin sendiri sama Pak Roni. Jadi karena tadi pengadaan itu dinamis, perkembangannya itu di negara lain sudah maju gitu ya. Akhirnya saya ini pun berdebat nih. Akhirnya saya ngalah dikit gitu ya. Usulnya saya sebenarnya silakan Pokja PPK mengambil inovasi, tapi masih tidak dipercaya. Akhirnya saya mundur sedikit. Jadi yang berhak mengambil inovasi itu adalah dinaikkan ke PAKPA. PAKPA dengan pertimbangan untuk mengatasi kekosongan hukum dan atau stagnasi pemerintahan guna kemanfaatan kepentingan umum dapat menyesuaikan prosedur, tata cara, tahapan pada tahap persiapan pengadaan, persiapan pelaksanaan pemilihan, sampai ke pelaksanaan pekerjaan, gitu ya. Jadi pedoman yang ada di Perlem 12, Perlem-Perlem yang lain sebenarnya itu boleh Anda pangkas, Anda kurangi, Anda ganti. Gitu. Jadi boleh gitu. Kalau memang di lapangan Anda kepentok. Cuman pasal ini tetap teman-teman nggak berani gitu ya. Saya juga bingung. PU tuh kemarin Pak Setio aja yang ngambil diskresi. Tolong dibaca di Undang-Undang 30. Yang berwenang ngambil diskresi itu ya pejabat yang berwenang, yang sesuai tupoksinya. Kalau mengenai pembangunan IKN sebelum diserahkan ke swasta yang pakai kerjasama itu tugasnya PU. Ya PU yang ambil kebijakan, jangan LKPP gitu ya. Ini kemarin siapa tuh dirjennya PU Pak Setio aja deh. Nggak bisa Pak, saya bilang. Nggak bisa Bu Dirjen. Ini Ibu yang ambil kebijakan. Nah, ini yang kadang teman-teman perlu yang penting tadi kembali lagi yang diskresi menjadi masalah itu hampir semua, bukan hampir semua malah semua itu yang bermasalah itu pasti ada perbuatan markup, fiktif atau terima uang atau terima uang ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi bukan pelanggaran prosedur, bukan diskresinya yang menyebabkan diperiksa oleh APH. Lanjut ya. Berikut ini contoh-contoh apa? Contoh-contoh yang tadi diskresi inovasi atau diskresi yang saya lakukan. Misalnya kita dalam tahap perencanaan, gitu ya. Itu teman-teman kadang kaku. Baca Perpresnya juga tidak lengkap. Kalau satu mark, satu kode rekening nggak boleh dipecah. Siapa bilang? Yang dilarang itu memecah paket dengan tujuan menghindari lelang. Tapi dipecah-pecah kalau tujuannya untuk mendorong kompetisi, untuk lebih efisien, supaya proyeknya jalan cepat, gitu ya. Kenapa tidak dilakukan itu? Jadi dipecah. Kenapa? Yang penting tetap melakukan kompetisi, gitu ya. Kemudian ada jadi peristiwa gini, karena digabung, gitu ya. Padahal paket itu kalau digabung ada satu paket yang itu ngunci. Itu harusnya malah ditunjuk langsung. Karena dijadikan satu paket, akhirnya tendernya nggak kompetisi. Pak itu nilainya gede. Loh, kalau item alat A ini, kalau memang hanya bisa dipenuhi merek A, kenapa harus kamu tender? Kenapa kamu satukan paketnya? Kenapa kamu ini nggak kamu pisah? Paket yang ini tunjuk langsung. Sisanya kompetisi. Itu yang teman-teman kadang nggak mau ngambil inovasi memecah paket. Jadi nanti kenapa? Loh, nanti
kamu malah tendernya walaupun kamu tender akan kena karena tendernya jadi tenderan. Tendernya jadi diarahkan ke si tadi yang satu tadi. Kemudian saya prihatin karena digabung-gabung tadi ternyata sudah ditender pakai IPRO. Kejadiannya si kan kalau ditender 5 paket gitu ya jadiin satu. Ternyata ada syarat dukungan. Harus ada dukungan dari agen tunggal, harus ada syarat dukungan dari distributor. Nah, ternyata tendernya itu tanpa sepengetahuan Pokja itu diatur oleh yang memberikan dukungan tadi. Akhirnya tendernya nggak benar, tendernya terjadi persekongkolan horizontal. Begitu persekongkolan horizontal, Pokjanya pasti ikut terbawa, gitu ya. Ini yang kadang strategi pemaketannya ini kita sedang dorong inovasi untuk konsolidasi pengadaan. Jadi sekarang ini kan kalau saya lihat data di Sirup, gitu ya, itu jumlah paket per kementerian lembaga ke per Pemda itu jumlah paketnya itu kadang nggak logis dan masih banyak dipecah-pecah di bawah 200 juta supaya bisa pengadaan langsung katanya. Jadi dampaknya apa? Pak Menteri, Bu Menteri ngeluh kok biaya proses pengadaannya terlalu banyak. Kemudian harganya variatif walaupun barangnya sama, pembelinya sama, kadang harganya beda-beda gitu ya. Ini yang kita memprihatinkan gitu ya. Sehingga kemarin kita lakukan konsolidasi pengadaan. Konsolidasi pengadaan itu apa? Menyatukan beberapa paket yang sama di seluruh kementerian, lembaga atau Pemda dikonsolidasikan oleh LKPP gitu ya. Dan ini juga waktu metode pemilihan itu katanya kalau pakai tender nggak boleh negosiasi. Ya. Saya lakukan negosiasi, walaupun konsolidasinya menggunakan tender. Jadi teori yang diagung-agungkan dulu, Pak kalau sudah kompetisi ya nggak boleh negosiasi. Siapa bilang? Ini saya lakukan kompetitif negosiasi. Karena kompetisinya kalau normal tidak bisa terjadi kompetisi secara yang kita harapkan. Ternyata setelah kita lakukan negosiasi ke 5 penyedia laptop PTN, dari 2 kementerian saja, kemarin saya menghemat 1,8 triliun pengadaan laptop di Kementerian Keuangan dan pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan. Itu total belanjanya waktu itu pakunya hampir 6 triliun. Kita bisa menghemat karena tender competitive negotiation itu bisa efisien 1,8 triliun. Itu minimal. Karena setelah hasil tendernya tadi konsolidasi tadi, kita tuangkan dalam kontrak payung, kemudian Menteri Pimpinan Lembaga tadi, Pemda yang akan beli laptop tadi harus negosiasi lagi. Jadi harga konsolidasi tadi menjadi harga maksimum, menjadi HPS. Kemudian dia nanti kalau beli lewat katalog konsolidasi wajib negosiasi sehingga bisa turun lagi. Kita harapkan bisa turun lagi karena kemarin intelijen pasar kita pasti hasil intelijen kita harga yang 6 triliun tadi bisa turun 30% pasti. Tapi kita bisa mentok kemarin hasil negosiasi di kontrak payungnya 27% sampai 29% ya. Itu kemarin itu
inovasi yang terbaru yang saya buat kemarin dan buktinya nyata, akhirnya Pak Bu Menteri Keuangan, menteri yang lain, akhirnya di 2023 kita diminta untuk mengkonsolidasi yang lain, pekerjaan-pekerjaan lain yang sama dibutuhkan seluruh kementerian yang nilainya signifikan, gitu ya. Nilainya signifikan, kita sudah siapkan tim, tapi kemarin kita usul tidak hanya LKPP yang melakukan yang diminta untuk konsolidasi itu jangan hanya LKPP, Pak, kita nggak punya orang, gitu ya. Kemudian supply by owner, Pak. Nah, ini sebenarnya kemarin saya salut dengan ITB ya, ITB sudah melakukan ini. Cuman sayangnya yang proyek besar kemarin yang hampir 600 miliar, hampir 1 triliun bangun kampus ITB masih kembali ke konvensional. Padahal dia kemarin ITB itu pakai yang dana bukan APBN, bukan dari Dikti, itu dia sudah menerapkan supply by owner. Yang begitu pakai dana APBN nggak berani pakai supply by owner. Supply by owner itu apa, gitu ya? Dan ini sudah ditulis dalam PLN LKPP terkait IKN ya. Ini mau dituangkan lagi di dalam Perpres yang baru, Perpres pengadaan yang baru karena Perpres sedang direvisi ya. Jadi kalau supply by owner yang konvensional, yang paket-paket yang konvensional itu kebanyakan kemarin teman-teman itu kalau bikin paket konstruksi itu kebanyakan paketnya dibagi 3 paket. Konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pelaksana konstruksi. Inovasi yang dilakukan kemarin DB, Design and Bid, gitu ya. Ternyata hasilnya dari kasus-kasus yang saya tangani, kalau pemaketan konstruksi masih konvensional, masih tadi 3 atau pakai DB, gitu ya, hasilnya kompetisinya nggak terjadi. Kompetisinya nggak, walaupun sudah IPRO nggak terjadi, masih terjadi persekongkolan horizontal. Jadi nanti Anda kalau dampingi diminta advice gitu ya, meriksa gitu ya. Jadi saya sudah ada rumus nih, menandai kalau tender konstruksi itu diatur secara horizontal. Kalau horizontal itu pesertanya yang ngatur, bukan pemilik pekerjaan. Kalau pemilik pekerjaan dengan calon pemenang itu vertikal. Ini saya prihatin, kasus-kasus yang ditangkap KPK untuk proyek konstruksi ternyata terbukti itu rumus saya itu tadi. Jadi kalau proyek konstruksi pekerjaannya cuma bangun gedung, cuma bangun jalan, rehab jalan, itu sangat aneh. Kalau yang lulus PQ kurang dari 10. Kalau rumusnya kejadiannya 531 gitu ya. Yang lulus PQ 5, 6, 7, 5, 6, 7 gitu ya. Kemudian setelah yang lulus PQ diundang masukin penawaran, yang masuk cuma 3. Jadi 5, 2 sengaja nggak masuk. Atau yang 2 itu masukin nggak masuk-masuk. Karena masukinnya di jam-jam terakhir, gitu ya. 5 yang masuk 3. Setelah dievaluasi, yang lulus 1, yang 2 sengaja gugur, sengaja menggugurkan diri. Yang padahal yang masuk tadi itu perusahaan BUMN yang karya-karya itu, yang bangkotan lelang, yang udah go publik katanya. Sangat aneh. Sekelas karya-karya itu ada yang masukin penawaran tapi gugur administrasi. Jadi gugur administrasi, gugurnya sepele. Setelah saya periksa, saya cek apa? Surat penawarannya nggak ada. Karena ternyata waktu nyeken surat penawaran, nyekennya kebalik.
Jadi kertas putih. Proyek 600 miliar, sekelas karya nyeken kebalik. Kemudian yang satu lagi karya juga. Katanya dia lebih elit. Pak, saya gugurnya gugur teknis, Pak. Nggak seperti yang sebelah itu, Pak. Itu gugur administrasi. Kalau saya gugur teknis. Tapi juga setelah saya baca juga aneh. Sekelas karya masa gugur teknis itu, saya bilang. Begitu gua periksa dua-duanya, dia ngaku. Iya Pak, saya sengaja menggugurkan diri karena paket ini udah diatur pemenangnya bukan saya Pak. Sehingga saya harus gugur gitu ya. Gugur teknisnya Pak. Waktu pelaksanaannya kelebihan sehari. Padahal dokumen tendernya udah jelas. Waktu pelaksanaan maksimum 200 hari. Kalau namanya maksimum kan nggak boleh lebih. Itu salah ketik Pak, saya ketik 201 hari Pak. Lu sengaja itu nggak mungkin enggak. Nah ternyata dari kasus-kasus yang saya tangani baik proyek di daerah, proyek di pusat itu rata-rata 531. Nah supaya tidak terjadi persekongkolan horizontal tadi, kita rubah cara pemaketannya. Cara pemaketannya gimana? Kita bikin paketnya jadi 400 paket. Paket pertama, kita tenderkan items. Lelang items untuk beli material. Material konstruksinya kita lelangkan sendiri. Jadi lelang beli barang. Beli material. Tidak ada syarat siup, SBU, dan macam-macam itu. Supaya ada yang nawar dan supaya mendorong investasi di daerah, saya bikin kontrak beli materialnya 5 tahun. Terus ada kepentok, kalau kontrak 5 tahun harus izin multi-use Pak. Izin multi-use kalau di Pemda harus ke DPRD, kalau di pusat harus ke Menteri Keuangan. Saya bilang ini tidak ada izin multi-use siapapun. Lupa itu gimana dasarnya? Ini pakai kontrak payung. Kontrak payung itu tidak ada ngikat anggaran. Yang diikat adalah harga satuannya. Jadi yang ditenderkan tadi, material, hot mix diampar di sini berapa lu nawar? Per kubik. Hot mix diampar di sini berapa lu nawar? Per kubik. Alat berat kita lelangkan sendiri. Sewa alat berat. Per jam pemakaian berapa lu nawar? Atau per hari pemakaian berapa lu nawar? Itu jasa lainnya. Jadi Pemda atau pemilik pekerjaan nggak perlu sewa alat berat, gitu ya. Kemudian setelah paket konstruksinya, material konstruksinya ketemu masuk kontrak payung 5 tahun atau 10 tahun kontrak payungnya. Kenapa kita dorong kontrak payung 10 tahun? Supaya nanti ada investor-investor itu lari ke daerah. Lari ke daerah masing-masing. Karena kalau dikontrak tahunan, gitu ya, nggak ada investor yang mau menanamkan saham di buka cabang di Kabupaten A, Kabupaten B, gitu ya. Kemudian keuntungan dengan inovasi kontrak payung tadi apa coba? Harganya lebih efisien karena pesertanya kita berkontrak dengan level 1. Level 1 itu siapa? Produsen. Kalau Anda paketnya tadi konvensional, pelaksana konstruksinya itu sebenarnya maklar. Sebenarnya dia maklar semen, maklar pasir, maklar hot mix. Kalau yang menang karya-karya atau kontraktor-kontraktor itu, setelah menang dia pasti ngesut. Fakta yang ditemukan oleh saya waktu kasus-kasus yang saya ungkap di Tipikor itu setelah menang dia subkon sampai 4 tingkat, sampai 5 tingkat. Kemudian yang ketiga itu jadinya ini banyak keluhan dari kontraktor daerah. Kontraktor daerah protes, Pak, kapan saya bisa jadi pemenang pertama? Saya dapat kerjanya kenapa subkon melulu? Kenapa harus
melalui siapa tuh kontraktor Jakarta. Begitu kita yang menang karya-karya tadi. Dan kenapa karya yang menang? Karena selalu pengusaha daerah selalu digugurkan kualifikasi. Kenapa digugurkan kualifikasi? Karena pengusaha daerah itu selalu gugurnya karena nggak punya alat berat, tidak punya dukungan alat berat, kemudian tidak punya dukungan material. Ya. Nah, dengan pemecahan paket supply by owner tadi, pengusaha daerah itu peluangnya akan besar menjadi pemenang. Dampaknya apa? Uang APBD itu dinikmati di pengusaha daerah itu. Harganya lebih efisien. Ini sudah kita uji coba di beberapa tempat. Ternyata apa? Kualitas barang jasanya itu naik 200%. Kemudian harganya turun 50%. Heran kan? Kualitasnya naik 200%, harganya turun 50%. Kenapa ini bisa terjadi? Karena apa? Kita berkontraknya ke level 1, bukan ke pihak ketiga. Kalau kontraktor itu kan pihak ketiga. Dia selalu ngambil untung dari material, ngambil untung dari alat berat, gitu ya. Nah, nanti dengan model supply by owner ini, Pak, jadi gini, setelah materialnya terikat dalam kontrak payung, kemudian alat berat kita ikat sendiri, kontraknya jasa lainnya dalam kontrak payung, sekarang sudah ditambah lagi terobosannya material bangunan masukin katalog lokal, material bangunan masukin katalog. Kemudian yang kedua, alat peralatan masukin katalog. Kemudian perencana dan pengawas sebelumnya sudah dilelang sendiri. Kemudian baru tender jasa konstruksi, tender jasa tukang, tender jasa tukang. Kemudian di dalam kontraknya dibuat inovasi. Ada persyaratan, kontraknya bersyarat. Kontrak bersyarat itu gimana? Di dalam kontraknya bilang begini, siapapun pemenang jasa konstruksi ini, di dalam kontraknya diatur material sama alat beratnya tidak dikompetisikan lagi, kamu harus beli lewat katalog, kamu harus beli ke penyedia kontrak payung. Kamu tidak boleh ngambil untung dari material, kamu nggak boleh ngambil untung dari alat berat, gitu ya. Sehingga inilah yang menjadi memangkas biaya kontraknya. Jadi bisa turun 50% karena kita berkontrak ke level 1, bukan level 3, bukan level 5. Kemudian kenapa kualitasnya naik 200%? Yang saya tangani, kasus-kasus yang saya tangani, kalau yang menang kontraktor, dia selalu nyolong campuran. Kalau dia disubkonkan ke 5 kali, 5 tahap gitu ya, itu ternyata subkon yang kelima tadi ngeluh, Pak. Pengusaha daerah, Pak, kalau saya terima kerjaan subkon kelima, tinggal tulang, Pak. Nggak ada dagingnya. Padahal pengusaha itu pengen dapat daging. Untuk mendapatkan daging tadi, akhirnya apa coba? Ngurangi campuran, ngurangi volume. Sehingga kualitas barang jasa kita, tadi keluarnya Pak Menteri tadi, hasilnya jelek, KW11. Jadi bangunannya roboh. Ini hanya bisa diatasi dengan supply by owner. Kemudian kemarin orang PU protes. Mas Tio, itu nanti yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan siapa, Pak? Ya kontraktornya. Nanti kita lihat, diteliti apakah ini gagalnya karena perencanaan. Itu kalau perencanaan, konsultan perencananya yang gagal desain. Kemudian kalau ternyata terlambat gimana? Itu nanti kan ada MK. Tugasnya MK itu mensinkronkan, mengatur barangnya kirim ke sana, terus kirim ke sana, gitu ya. Kemudian dengan model seperti ini, gitu ya,
tadi peluang pengusaha kontraktor daerah akan lebih besar. Terjadi kompetisi lebih luas, tidak hanya yang 531 tadi, gitu ya. Itu yang saya lakukan untuk inovasi dari perencanaan sampai ke kontrak ya. Jadi kontrak payung kalau di Pepres itu kan ada dua, kontrak payung katalog atau non katalog. Sekarang kontrak payung katalog itu perubahannya di PLM 9 apa coba? Kontrak payung katalog itu seumur hidup. Tidak ada batasan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini juga inovasi yang saya lakukan. Kontrak payung bisa seumur hidup. Kalau yang non katalog seperti yang pengelolaan sampah di Bali itu, jadi kan ada 3 tempat. Kita bikin kontrak payung 20 tahun pengelolaan sampah. Ini bukan KPBU. Jadi ini kemarin kalau di tender KPBU kiamat itu. Selesainya 3 tahun setelah acara G20. Kemarin kita tender kan biasa, pakai Pepres, tapi jasa lainnya. Jasa pengelolaan sampah. Kemudian kita survei pasar, oh ternyata kalau pengelolaan sampah itu paling pendek berapa tahun? Kesimpulannya hasil kajiannya 20 tahun, makanya kontrak payungnya 20 tahun. Setelah ada dibuat kontrak payung, nanti di bawah kontrak payung tadi, yang kontrak payung itu bisa dilakukan apapun, tidak perlu nunggu anggaran, tidak perlu nunggu DIPA, tidak perlu nunggu DPA. Setelah kontrak payung ditandatangan, baru nanti setiap tahun setelah DIPA atau DPA-nya turun, dibuat kontrak pemesanan atau kontrak pembelian. Itulah yang jadi dasar untuk nagih ke APBN, untuk nagih ke kantor kas daerah. Jadi nanti tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ke-30, tinggal bikin kontrak pemesanan saja. Kontrak pemesanan mau dilakukan tiap bulan, mau tiap tahun, pembayarannya mau tiap minggu, silakan diatur di kontrak pemesanan. Harga kontrak pemesanan tadi mengikuti harga kontrak payung tadi. Kemudian kemarin ada pertanyaan, Pastor, kalau kontraknya lebih dari setahun kan harganya bisa fluktuatif. Di dalam kontrak payung dimungkinkan ada penyesuaian harga. Pakai rumus penyesuaian harga. Nanti pun kalau kontrak payungnya berubah, karena harganya berubah, satuannya berubah, kontrak pembeliannya sesuai dengan adendum kontrak payung tadi. Ini 20 tahun. Ini mau dikopi ke seluruh daerah nih yang untuk kontrak payung dan ini kontrak kalau di PU kemarin sebenarnya hampir mirip tuh performance based kontrak gitu ya. Itu kemarin gagal waktu saya teliti menyelesaikan kanun PU itu nggak mau lebih dari 5 tahun. Alasannya tidak boleh melampaui masa jabatan menteri. Padahal kalau KPBU 20 tahun juga nggak apa-apa, gitu ya. Nggak, sebenarnya itu bisa performance based kontrak itu salah satu jenis kontrak payung itu bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Silakan mana yang paling bisa diterapkan, gitu ya. Kemudian kontrak payung ini sebenarnya bisa lebih dari setahun, bisa setahun, lebih dari, bisa kurang dari setahun, gitu ya. Kontrak payung bahan makan, kontrak penayangan pengumuman surat kabar waktu dulu sebelum ada IPROK itu kan kita milih Media Indonesia sama Tempo tuh. Yang kontrak payung lebih setahun tadi yang pengelolaan sampah atau yang lain, jadi bisa lebih dari setahun, gitu ya. Bisa cuman kurang dari setahun. Tergantung jenis pekerjaannya, nature-nya apakah ini lebih efektif, efisien lebih dari setahun atau ini nggak bisa diikat lebih dari setahun. Jadi terus pertanyaannya siapa yang berkontrak payung? Karena itu tidak ngikat, tidak ada, belum ada pembayaran gitu ya, sehingga ada dua
dua istilah kita, ada dua PPK. Ada PPK kontrak payung, ada PPK untuk kontrak pemesanan sendiri. Jadi silakan kita dorong para kepala daerah, silakan tugasin siapa. Kemarin untuk Bali, untuk pengelolaan sampah, PPK-nya kontrak payung pengelolaan sampah itu eselon 3. Kemudian baru nanti PPK kontrak pemesanannya ditunjuk lagi PPK-nya siapa. Kemudian kita menginovasi kontrak payung ini selain tadi kita juga untuk kontrak payung sewa mobil, kontrak payung untuk cleaning service, sapam itu saya bikin kontrak payung 3 tahun, sewa mobil 3 tahun. Itu silakan karena itu silakan mau yang paling, dan ini kalau di cleaning service itu kontrak memanage orang, bukan kontrak pengerah tenaga kerja, bukan. Saya sudah punya orang, silakan kamu manage. Itu kontrak payung memanage orang. Jadi bedanya pengerah tenaga kerja itu tenaganya SDM cleaning service, SDM sapam itu yang menentukan user, yang menentukan saya tentukan, yang nyeleksi saya. Kemudian saya yang milih. Kemudian saya bisa mengeluarkan orang ini. Kalau kinerjanya tidak bagus, setiap 3 bulan kita nilai, kemudian saya minta ganti kepada yang pemenang untuk tender kontrak payung manajemen SDM cleaning service dan sapam. Sehingga kita nggak pernah diributin. Kalau kemarin di beberapa kantor kementerian karena cleaning service-nya ganti perusahaan, orangnya ganti. Susah tuh nanti. Ada banyak protes nanti. Kemudian selain kontrak payung yang tadi, kemudian kontrak bersyarat tadi ya. Ini bukan ngakali sebenarnya. Karena aturan keuangan, aturan yang lain kadang susah gitu ya. Jadi gini, beberapa kasus misalnya karena ada ketentuan tidak boleh tanda tangan kontrak kalau anggarannya belum tersedia. Ini akan mengurangi kecepatan. Ya, kita dorong ada kontrak bersyarat tuh gini. Kita boleh tekan kontrak kapanpun karena anggarannya belum ada. Belum dipanya belum keluar, di dalam kontrak itu dikasih syarat. Kontrak ini saya sudah taken, tapi belum bisa efektif. Efektif kontrak ini setelah dipanya turun. Apabila dipanya tidak turun, kontrak ini batal. Penyedia dilarang nuntut ganti rugi. Jadi ini untuk mengatasi kalau tender mendahului anggaran kan hanya boleh tendernya saja. Ini boleh teken kontrak sekarang, dipanya tahun depan. Tapi sudah diteken tapi belum efektif. Ini saya ngikuti logika berpikirnya kalau kontrak-kontrak pinjaman hibah luar negeri. Kontrak-kontrak pinjaman hibah luar negeri itu efektif kontraknya selalu berbeda dengan tanda tangan kontrak, tanggal tanda tangan kontrak. Kontrak-kontrak pinjaman luar negeri itu walaupun sudah diteken, efektifnya setelah nolnya Bank Dunia keluar, setelah persetujuan dari GBIC keluar. Jadi walaupun sudah diteken, kontrak itu belum efektif. Jadi boleh di dalam kontrak itu ada ditambahkan syarat itu. Yang dilarang di Undang-Undang Perbendaharaan Negara, yang dilarang di Perpres 16 itu apa? PPK menandatangani kontrak yang langsung efektif, yang anggarannya belum tersedia atau anggarannya kontraknya melampaui pagu anggaran yang disediakan. Tolong dibaca tuh. Jadi nanti diteken sekarang, tapi dibilang efektifnya setelah DPA-nya turun, efektifnya setelah DIPA-nya turun. Jadi ini saya lakukan, pernah saya lakukan waktu
LKPP baru berdiri setahun. Waktu itu ada apa tuh? Kita butuh IT plan. Waktu itu kita dapat anggaran karena berdirinya di tengah tahun, lelang IT plan-nya itu membutuhkan pelaksanaan pekerjaannya paling cepat 12 bulan. Nilai totalnya hampir 5 M. Minta izin multi-use, saya lakukan. Kebetulan ditolak oleh Menteri Keuangan karena tidak katanya tidak cocok untuk multi-use. Padahal ini kontraknya dimulai September sampai Agustus tahun berikutnya. Saya bikin inovasi. Caranya gimana? Saya tenderkan 2 paket. Paket pertama sampai dengan Desember 31 Desember. Dari September sampai 31 Desember. Paket kedua dari Januari sampai Agustus. Kemudian saya tenderkan bersama 2 paket tadi. Kemudian di dalam dokumen seleksi kita atur. Ini pemenangnya harus sama antara pemenang 1 dengan pemenang kedua. Nilainya gabungan penilaiannya. Kemudian saya tenderkan. Kemudian di bulan September itu saya teken kontrak 2 kontrak. Paket 1 yang sampai Desember, paket 2 yang mulai Januari sampai Agustus. Semuanya saya teken di bulan September. Tapi kontrak yang kedua, paket yang kedua tadi, ada saya tambahkan syarat. Kontrak paket kedua ini baru efektif setelah DIPA tahun depannya turun. Terus jalan. Bulan Januari tahun depannya langsung kontraknya efektif. Jadi saya tidak perlu seleksi lagi. Nah, terus waktu itu ada pengaduan. Saya diadukan ke APH. Saya diperiksa karena saya ketua Pokjanya. Pengaduannya bilangnya begini. Setio Budi, LKPP, paket 5 miliar tidak diseleksi, tunjuk langsung. Setelah pemeriksanya saya jelasin, oh ini ternyata tender dua-duanya, dipisah jadi 2 paket, gitu ya. Cuman kontraknya yang satu efektifnya setelah di tahun depannya keluar. Jadi ternyata bukan tunjuk langsung, gitu ya. Baru dia sadar, oh ini boleh ya, boleh. Gitu. Jadi kalau izin multi-use-nya nggak keluar untuk proyek satu kesatuan, gitu ya, nggak bisa dipisah, dikerjakan orang yang berbeda, dibikinlah begini. Pemaketannya 2, tendernya pemenangnya 1, kontraknya 2, tapi yang kedua efektifnya setelah itunya DIPA-nya atau DPA-nya turun. Ini terobosan. Nah, cuman teman-teman kadang kembali lagi tuh, karena UKPBJ itu tidak dikasih perjanjian kinerjanya. Ya berapa inovasi yang kamu temukan? Berapa yang kamu tawarkan, solusi yang kamu tawarkan, gitu ya. Saya karena ada kinerja itu, saya berinovasi terus, gitu ya. Alhamdulillah saya dinilai oleh pimpinan bagus, saya sehingga bisa jadi sesama waktu itu. Kemudian kemarin nih saya lakukan diskresi, inovasi. Jadi saya tulis ada metode penunjukan langsung tapi kompetisi. Itu apa sih? Kan di dalam Perpresnya nggak ada metode penunjukan langsung tapi kompetisi. Ini kita buat berhadapan. Banyak sekali yang konsultasi ke saya, Pak, presiden saya tahu-tahu disuruh konferensi ada presiden. Kalau di Perpres kan komitmen internasional kan, gitu ya. Ini nggak komitmen internasional, Pak. Tahu-tahu presiden mau business matching untuk PDN kemarin kan. Saya bilang,
Loh, karena perintahnya seminggu gimana mau ditender, Pak? Saya bilang. Saya bikin inovasinya sudah, lu tunjuk langsung saja, tapi ngundang IO yang gede-gede itu yang punya pengalaman. Kita kompetisikan tiga-tiganya tadi untuk masukin harga. Jadi bukan nunjuk ke satu. Kita undang cepat sehari itu kita kumpulkan terus habis itu kita lihat yang terendah dulu kita negosiasi. Yang punya pengalaman yang mengelola acara yang dihadiri presiden ya. Jalan gitu. Kemudian ada lagi ada yang ke tempat saya. Pak, ini sudah dilakukan, Pak. Kemarin tahu-tahu Pak, ngutang dulu, Pak, gitu ya. Ya sudah, kalau ngutang dulu metodenya apa? Ya tinggal bayar aja, bayar utang. Metodenya mau lelang, mau tender, mau tunjuk, enggak, itu enggak ada metodenya. Ya sudah, lu bayar aja. Terus gimana Pak caranya? Ya sudah itu, daripada lu tender nanti malah jadi masalah. Terus tanggalnya gimana? Ya tanggalnya pas lu konsultasi ke saya, jangan ditarik mundur. Jangan diantidatif. Gitu ya. Terus saya bilang, yang penting untuk menjamin tidak ada markup, fiktif, atau terima uang, minta diaudit dulu oleh BPKP atau oleh inspektoratnya masing-masing. Audit tadi untuk menjaga tadi, ada markup, ada fiktif, ada terima uang enggak? Dicegah itu. Insya Allah dengan ini diskresi kan. Kalau nggak ada tiga hal tadi selamat anak. Itu yang harus dilakukan. Jadi beberapa yang konsultasi ke saya, kadang saya harus ngasih solusi. Masalahnya ini, solusinya harus ini. Kemudian kemarin di beberapa KL itu juga kita diskusi. Nggak bisa ngelihat aturan saklek, nggak jalan gitu. Itu saja Pak Sony, Pak Indro, yang lain silakan kita nanti diskusi. Banyak materi yang mungkin yang bisa dibaca nih ya. Tadi yang besar-besar ini yang sudah jelas sudah kelihatan ya dampaknya, outputnya bisa dan maksudnya tidak bermasalah dengan APH, tidak bermasalah dengan auditor gitu ya. Gitu saja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita banyak diskusi aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak